Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabar Asiri, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, baik, kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, sebelumnya kita pelajari dulu tajwidnya. Ya, tajwidnya di sini yang pertama mad tabi'i. Ya, di situ ada beberapa mad tabi'i. Apabila ada fathah ketemu dengan alif atau dhamma ketemu dengan waw sukun atau kasrah ketemu dengan ya sukun. Antara lain contohnya qala. Nah, itu mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Kemudian inni. Nah, itu inni kasrah ketemu ya. Ja'ilun dan seterusnya, ya. Itu mad tabi'i. Mad yang panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Kemudian yang kedua ada mad wajib muttasil. Nah, itu antara lain lil malaikah. Ya, lil malaikah itu apabila ada mad tabi'i ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata, al malaikah. Ya. Itu cara membacanya 4 harakat atau 5. 4 yaitu 2 alif atau 2,5 alif. Jadi al malaika itu ada mad ketemu hamzah dalam satu kata. Kemudian ad-dima wa yasfikud dima. Kemudian yang ketiga ada gunnah. Ya, gunnah itu apabila ada nun bertasdid atau mim bertasdid. Contohnya inni. Nah, di situ ada kata inni. Qala inni. Ya, itu dibaca mendengung. Kemudian yang keempat izhar kal kamariyah. Nah, contohnya fil ardi. Ya, apabila ada alif dan lam ketemu dengan huruf kamariyah, ya, salah satu huruf kamariyah, maka lamnya dibaca terang, jelas. Ya, contohnya fil ardi. Nah, al ardi lil malaikah. Ya, lil malaikah. Jadi lamnya dibaca terang, yaitu sukun. Kemudian antara lain huruf kamariyah itu alif, ba, jim, ha,
kha ain gain fa qaf kaf mim waw ha ya. Kemudian yang kelima ada ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki itu apabila ada tanwin ya atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya ta, sa, jim, dal, zar, zai, sin, shin, shad, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya, cara membacanya disamarkan ya dengan yang dipanjangkan, contohnya huruf, cara membacanya disamarkan. Kemudian yang berikut, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda ya, maka itu bacanya mad jaiz munfasil ya. Mad itu panjang ya, jaiz artinya boleh panjang 2 harakat atau lebih ya, tapi lebih baik lebih 4 sampai 5 harakat. Contohnya qalu ataj'alu fiha ya, jadi di situ ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah ya pada kata yang berbeda. Kemudian ada idgham samsiyah. Idgham samsiyah apabila ada lam alif ketemu dengan salah satu huruf samsiyah ya, itu antara lain ta, sa, ya, waw, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, do, to, za, lam, nun ya. Contohnya ad-dima. Jadi lamnya tidak dibaca terang, tapi dibaca masuk ke huruf sesudah lam ya. Kemudian ada izhar asy-syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim ya, selain ba dan mim. Contohnya bihamdika ya, cara membacanya jelas mimnya bihamdika. Kemudian yang terakhir mad arid lisukun ya, itu kalau ada mad pada wakaf ya, jadi dibaca mati huruf yang terakhir ya, contohnya ta'lamun ya, bacanya dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harakat ya. Baik, kita baca sama-sama ya, ikuti saya ya. Saya dulu baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu
disulat qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kemudian nahwunya, ya, kawaidnya, bahasa Arab, kawaidul lugha al-arabiyah. Pertama, beberapa harfun, ya, kata depan, ya, kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan, ya, atau kata bantu. Antara lain waw, ya, itu kata bantu, ma'tu, kata ataf. Kemudian lam, ya, itu juga kata bantu, ya. Fi kata bantu, ya. Dalam bahasa Arab harfun, ya, harfu jarrin. Kemudian bi, ya. Kemudian lam, harfu nafyin. Nah, ini banyak. Kemudian ada harfu taukid, antara lain ini. Nah, itu harfu taukid, kata bantu yang memberi penekanan. Kalau waw harfu ataf, ya, kata menyambung. Is zarfun di zaman, menunjukkan waktu. Kemudian yang kedua ada fi'lun madin, ya, antara lain qala, ya, qala dan qalu. Ya, kalau qala itu mabniun alal fathi, jadi dia tetap berbaris fathah, qala. Kalau qalu berbaris dhammah, mabniun ala dhammi. Kenapa? Karena ada waw. Ya, wawnya itu domir, ya, muttasil, menunjukkan fa'il, ya, fa'il. Kemudian ada yang ketiga isim majrur, ya, antara lain lil malaikah. Jadi lamnya itu harfu jarrin, kemudian sesudahnya adalah isim majrur. Kalau isim majrur itu bil kasrah, ya, jadi lil malaikati. Kemudian fil ardi, nah, itu fi-nya filun harfu jarrin, al ardi isim majrur bil kasrah. Kemudian fiha, ya, haknya itu domir, ya, domir, tapi dia mabni, bil alif, ya, bil alif fi mahalli jarrin. Laka bihamdika. Ya, kemudian yang keempat ismu inna, seperti ini itu ismu inna, harfu inna. Kemudian ya-nya itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Jadi ya-nya itu ismu inna. Ja'ilun itu khabarnya, ini ja'ilun. Ya, kalau ja'ilun khabar inna marfu'un bid dhamma. Kemudian maf'ulun bih, ya, contohnya khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah ad-dima. Kemudian ada fi'lun mudhari, ya, fi'lun mudhari itu contohnya taj'alu, ya, marfu' bid dhamma, yasfiku, nusabbihu, nukaddisu, a'lamu. Nah, itu semua adalah fi'lun mudhari. Kemudian ta'lamun, ya, ta'lamun itu juga fi'lun mudhari. Kemudian mari kita baca kosakatanya, ya, ikuti saya supaya tahu apa arti dari setiap kata dari ayat tersebut.
Ya, ikuti saya ya, saya dulu baru kalian. Wa'iz dan ingatlah. Dan ingatlah ketika qala rabbuka, Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada malaikat, ini bahwasanya aku ja'ilun, menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifatan, seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan, fiha, di dalamnya, may yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku, dan menumpahkan, adima, darah, wa nahnu, padahal kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan kamu. Qala inni, dia berfirman, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui, mala ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ya, baik, mudah-mudahan semua hafal ya kosakatanya beserta artinya dalam bahasa Indonesia, sehingga kalau ada lagi kata berikut ya sudah ditahu. Ya, sekarang tafsirnya, di dalam tafsir Al-Jalalain ini dikatakan wazkur ya waw, itu artinya dan ingatlah ya. Uzkur ya Muhammad, ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wa iz, ya, hai Muhammad. Kemudian iz qala rabbuka lil malaikah, ya, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Jadi yang berkata ini Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi kafnya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Tuhanmu, ya. Jadi munya itu Nabi Muhammad. Lil malaikah. Jadi ketika Tuhanmu Muhammad berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, sesungguhnya aku menjadikan di atas bumi ini khalifah. Khalifah itu dari kata khalfun, ya, bisa berarti pemimpin, bisa berarti yang datang sesudah, ya, khalifah. Jadi ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya. Jadi dalam bahasa Arab dikatakan yakhlifuni fi tamfizi ahkami fiha, ya, wa huwa Adam. Jadi Allah ini berkata kepada malaikat bahwa sesudah Allah, ya, yakhlifuni, sesudah saya itu akan ada khalifah, pemimpin di atas bumi ini untuk melaksanakan hukum-hukum, ya, atau peraturan-peraturan, ahkami fiha wa huwa Adam, yaitu Adam alaihissalam. Jadi Adam ini adalah khalifah pertama, ya.
dan sesudahnya itu ada khalifah sesudah Rasul, ya khalifatul Rasul. Ya. Kemudian ada khalifatul Rasul, yaitu Umar. Ya, jadi khalifah sesudah Rasul itu adalah Abu Bakar. Sesudah Abu Bakar Umar, sesudah Umar Utsman, sesudah Utsman Ali. Ya. Kemudian berbentuk kerajaan, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Daulah Utsmaniyah. Jadi ini yang dimaksud khalifah di sini adalah Adam alaihi salam, nabi pertama ketika diciptakan dari tanah, ya. Jadi kita ini manusia punya dua fungsi, ya. Dua fungsi. Pertama sebagai hamba, abdun. Ya, abdun itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hamba itu harus ikut patuh, taat tanpa membantah sama sekali. Ya. Jadi dia betul-betul antara manusia dengan Tuhannya, itu sebagai hamba. Kalau khalifah itu sebagai pemimpin. Ya. Jadi berbeda jauh antara khalifah dengan hamba. Kalau khalifah itu punya kebebasan penuh selama tidak ada larangan. Nah, jadi dia khalifah itu dalam bermuamalah. Ya, kalau abdun dalam beribadah. Karena itu dari kata abada ya'budu. Ya, kalau khalifah yakhlifu. Jadi ini fungsi manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah. Sebagai hamba itu hablun minallah. Kemudian khalifah hablun minan nas, ya. Jadi muamalah, dalam muamalah kita itu sebagai khalifah. Tetapi dibantah oleh malaikat. Ya, malaikat ini sudah berpikir bahwa kalau Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, itu pasti akan terjadi namanya pertumpahan darah atau membuat kerusakan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya, kata mereka, yaitu malaikat. Ya. Ataj'alu fiha, kenapa hendak engkau jadikan di bumi may yufsidu fiha, itu orang yang akan berbuat kerusakan. Ya, jadi yang dimaksud kerusakan di sini adalah al-ma'asi. Ya, al-ma'asi itu lawannya at-ta'ah. Ya, taat. Jadi dalam ta'riful iman, definisi iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, ya, kepatuhan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Ya, jadi kalau menjalankan perintah Allah itu kepatuhan dan menjauhi larangannya. Ya, kebalikannya kalau dia tidak menjalankan perintah dan menjalankan larangannya itu maksiat. Ya, maksiat. Jadi malaikat ini membantah Allah bahwa manusia itu ya ada yang pasti berbuat maksiat. Dan wayasfikun dima, ya, dan bertumpah darah, menumpahkan darah, ya, yaitu pembunuhan, ya, seperti yang dilakukan Banu Al-Jan, ya, jin, ya, antara lain Banu Jin. Wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikah. Ya. Jadi manusia ini ada yang bertumpah darah seperti apa yang dikatakan oleh malaikat, antara lain
Kabil. Ya, Kabil itu membunuh Habil, adiknya sendiri, karena dia cemburu, dia iri kepada adiknya yang dipasangkan kepada adiknya Kabil, ya, untuk dinikahkan. Padahal adiknya Kabil itu cantik, ya, sementara adiknya Habil tidak cantik. Ya, adiknya Kabil dinikahkan dengan Habil, ya, sementara adiknya Habil dinikahkan kepada Kabil, sehingga Kabil ini cemburu karena adiknya lebih cantik. Dia mau kawin dengan adiknya. Jadi kalau dulu itu berpasang-pasangan, kembar, ya, kembar, lahir kembar. Kemudian wakanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaika fataraduhum ilal jazaid wal jibal. Artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa jin. Jadi bangsa jin itu termasuk yang melakukan maksiat pembunuhan, yang juga mendiami bumi. Tatkala mereka berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Ya, ini ada jin, ada manusia. Ya, dua makhluk ini disuruh menyembah. Ya, disuruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, jadi yang masuk neraka juga itu manusia dan jin. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan laqad zara'na katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka itu dari golongan jin dan manusia, ya, karena manusia dan jin itu yang disuruh menyembah, ya. Lahum qulubun, ya, punya hati, la yaftahuna biha. Dia tidak pakai itu hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum, ya, ayunun la yubsiruna biha, ya, dan punya mata tidak mau menggunakan untuk melihat kebaikan. Ya, yang dia lihat itu cuma yang konkret, ya, yang nyata, tapi dia tidak lihat yang abstrak. Yang abstrak itu seperti kebaikan, seperti melihat sesuatu yang dibolehkan, ya, sesuatu yang mendapatkan pahala. Sebaliknya dilarang melihat yang menjadikan orang berdosa. Kemudian walahum azanun, ya, la yasmauna biha. Nah, punya telinga, ya, tapi tidak mau digunakan untuk mendengar. Ya, namanya manusia itu ada mata yang di dalam hati, ada juga mata yang ada di kepala. Jadi mata yang ada di kepala itu melihat sesuatu yang konkret, ya. Mata yang ada di hati melihat sesuatu yang abstrak, ya. Jadi harus dipertemukan antara mata yang ada di kepala dan mata yang ada di hati. Kemudian begitu juga telinga. Nah, telinga yang ada di kepala dengan telinga yang ada di hati harus dipadukan, ya. Tidak hanya mata yang ada di kepala dan telinga yang ada di kepala lalu dibiarkan itu telinga dan mata yang ada di hati, karena hati ini tempatnya sumber kebaikan dan keburukan, ya. Maka itu Nabi mengatakan ala fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, artinya ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging.
Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh itu. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itulah hati. Nah, makanya harus hati-hati dalam menggunakan hati, ya. Karena hati itu sumber, ya, kebaikan dan keburukan. Pernah ada pembantu, ya, disuruh oleh majikannya untuk membeli dari kambing itu yang terbaik, maka dia belikan hati. Lalu dia bertanya, kenapa hati? Ya, karena hati itu sumber kebaikan. Lalu disuruh lagi beli yang terburuk, dia beli juga hati. Kenapa hati lagi? Karena juga sumber keburukan. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu, ya, alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, alhamaha, maka Allah ilhamkan dalam hati itu fujur dan takwa, suatu keburukan dan kebaikan, ya. Kad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, jiwanya. Wa kad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Nah, padahal malaikat ini orang yang bukan orangnya, tetapi dia termasuk makhluk yang paling patuh, taat, ya, dan tunduk kepada Allah tanpa membantah sama sekali. Ya, tidak sama manusia, ada yang patuh, ada yang pembangkang. Jadi kalau manusia itu patuh, ya seperti malaikat. Tapi kalau manusia itu tidak patuh, ya seperti iblis. Nah, jadi kita harus patuh seperti malaikat, karena malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu, ya, padahal kami ini selalu bertasbih. Maksudnya mengucapkan tasbih. Jadi itu tasbih itu subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Jadi Allah itu bersih dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Jadi kalau kita umpamanya menurun ke bawah, umpamanya turun gunung, ya kita ucapkan subhanallah. Ya, jangan sampai kita jatuh dari gunung. Tapi kalau kita mendaki, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Artinya memang butuh kekuatan. Ya, kekuatan yang paling besar itu hanya Allah. Tapi kalau turun, subhanallah. Jadi itu kalau kita mendapatkan kesulitan untuk dilakukan, ya subhanallah. Kalau mendapatkan sesuatu yang susah untuk dilakukan, ya Allahu Akbar. Jadi ada takbir Allahu Akbar, ada tasbih subhanallah, ya, ada tahmid alhamdulillah. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, alhamdulillah, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, ya. Artinya dan kami mengucapkan tasbih, ya, bihamdik dengan memujimu, ya. Wa nuqaddisu, ya. Ini naqulu subhanallah wa bihamdi, yaitu dengan membaca subhanallah dan alhamdulillah. Jadi ini patut kita selalu baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Jadi ada subhanallah tasbih, subhanallah wa bihamdi tahmid, ya, wa bihamdi subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah itu tahmid, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahlil, ya, tahlil. Kemudian takbir subhanallah walhamdulillah
la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian wa nuqaddisulak, ya, dan menyucikanmu, ya. Nunzihuka amma la yaliku bika, ya, kami membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Jadi semua yang tidak layak itu kita harus bersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak punya kekurangan sama sekali, tidak punya keburukan, yang ada hanya kebaikan, ya. Dan Allah itu maha baik, ya. Jadi kita harus selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, Allah juga akan bersangka baik sama kita. Nah, tapi kalau kita bersangka buruk, ya itu kerugiannya kembali kepada kita dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini wa nuqaddisulak, dan menyucikanmu. Ya, artinya nunzihuka amma la yaliku bika, membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Kemudian, nah ini perlu kita selalu bertasbih, ya. Ya, subhanallah wa bihamdi, ya, itu. Kalau bisa setiap pagi dan petang, ya, kita baca zikir. Ada itu buku kecil namanya zikir pagi dan petang. Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, ya. Tentang maslahat minal maslahati fi istikhlafi Adam, ya, tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam, ya. Jadi ada yang tidak diketahui malaikat, diketahui oleh Allah. Seperti kebaikan manusia. Kebaikan manusia itu Allah tahu, tapi malaikat tidak tahu, ya. Yang dia tahu malaikat itu hanya keburukannya manusia, ya. Makanya malaikat itu bantah, karena manusia itu pasti ada kebaikan, tetapi juga ada keburukan, ya. Minal maslahati fi istikhlafi Adam, tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam. Wa anna zurriyatahu fihim al-muti' wal ma'asi, ya. Dan bahwa di antara anak cucu Adam itu ada yang taat dan ada yang durhaka. Nah, seperti yang taat itu Habil, seperti yang durhaka itu Kabil, ya. Karena tidak mau mengikuti perintah, sementara Habil mau mengikuti perintah. Jadi di antara manusia itu ada yang taat dan ada yang tidak taat, ya. Jadi di antara anak cucu Adam itu, ya, ada yang taat dan ada yang durhaka. Fayazharul adlu bainahum, hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Faqalu lan nukhlifa rabbana khalfa akrama alaihi minna. Jawab mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia, ya, daripada selain manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yang lainnya, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguh kami jadikan manusia itu makhluk yang terbaik, ya, kalau dia beriman dan beramal saleh. Karena dia bisa turun derajatnya sampai yang paling rendah, asfala safilin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan derajatnya sampai yang paling rendah, ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak henti-hentinya, tapi terus menerus. Jadi itu pentingnya kita
beriman dan beramal saleh. Karena dengan iman dan amal saleh itu menyebabkan manusia ini menjadi makhluk yang teramat istimewa, karena diberikan bermacam-macam keistimewaan, ya. Laqad karramna bani Adam, ya, kami telah muliakan itu anak cucu Adam, ya. Dan juga berikan rezeki, ya, warazaqnahum, ya, minat thayyibat, dan kami beri rezeki yang baik-baik, ya, kepada manusia. Jadi sudah dimuliakan, kemudian diberi lagi rezeki yang baik, ya. Dan juga wahamalnahum fil barri wal bahri, kami beri dia kendaraan, ya, di laut dan di darat, ya, wa khalaqnahum, ya, kemudian juga fafaddalnahum ala katsirin, ya, mimman khalaqna tafdila, dan kami ciptakan manusia itu yang terbaik dari semua makhluk. Ya, ini betulnya kita bersyukur sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini mari kita tutup, ya, sama-sama kajian tafsir ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.